juga masalah observasi ini. Setelah selesai kan dia ngomong hasil pengamatan. Pokoknya kita ngomong ngalir apa adanya, nanti kan suaranya yang jelek kita hapus gitu ya. Saya kan diam. Yang penting baterainya. Saya kan diam. Ya. Itu panduannya gimana? Membacakan apa disuruh observernya? Enggak ada. Ini yang terkait dengan observasi. Ini enggak ada. Observer kan mencatat aja. 100% diskusikan rubrik penilaian kan sudah ininya. Coba ke dia. Berarti ini kan pengamatan ya. Iya. Tujuan menyikapi dan menyebutkan identifikasi rencana aksi dan penilaian. Kayak kasusnya kamu dulu ya. Pak Ijak aja. Saya Oci. Oh. Ini kan Koci yang berbicara banyak. Iya, saya Oci karena saya bawain kasusnya dia. Jadi biasa. Oci. Oke, sudah berarti kita take ya. 1, 2. Apa kita mulai dari sana nggak apa-apa aja ya? Udah. Nanti kan bisa langsung sama aja jadi. ini. Masa hidup tadi. Bukan itu. Udah hidup. Biarin aja dari situ langsung itu. Iya, Pak. Om Swastiastu, Bapak Rudi. Swastiastu, Pak Yan Beja, gimana nih Pak Yan? Gimana kabarnya nih Pak Yan? Ya kabarnya sih biasa-biasa, ini lagi lesu, terus istri bermasalah, Bapak Rudi saya juga ada masalah, jadi bingung untuk saya ini sekarang. Ada yang mau diomongin Pak Yan? Pasti lah Pak. Bukan masalah istri ya, nanti ya, masalah istri beda. Ini masalah tentang kenakalan, kedisiplinan anak-anak dalam belajar. Akhir-akhir ini saya merasakan kedisiplinan anak-anak itu sangat turun sekali Pak. Dimana mungkin ini faktor dari new era ya, kalau belajar di era baru, kalau mereka itu biasa belajar sambil bangun tidur, dan begitu di new normal ini benar-benar karakter itu masih terbawa sekali ke sekolah ini. Oh, jadi Pak Yan Eja jadi mau ngomongin masalah kedisiplinan ya. Jadi apa sih sebenarnya yang mau Pak Yan Eja dapatkan dari pembicaraan ini? Begini Pak, saya sudah melakukan pemetaan di kelas terkait kedisiplinan anak yang menurun akhir-akhir ini, karena kedepannya kalau saya tidak lakukan pemetaan dan tidak mencari solusi dan saya tidak diskusikan dengan ahlinya Bapak Rudi, nanti akan berimplikasi besar terhadap kelas-kelas yang lain. Karena dalam proses pembelajaran kedisiplinan itu merupakan kunci utama sebuah kesuksesan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi saya bisa tangkap apa yang Pak Yan Eja mau sampaikan, jadi tentang kedisiplinan, karena kedisiplinan itu berperan penting Pak Yan ya dalam kesuksesan anak-anak nanti. Nah, menurut Pak Yan Eja itu apa sih arti kedisiplinan itu menurut Pak Yan? Kedisiplinan adalah sebuah ketaatan sikap, karakter dan mental, terutama di bidang akademik, yaitu ketaatan di bidang kognitif, psikomotorik dan afektif. Nah, itu sangat berperan sekali terhadap sistem atau pola belajar anak. Karena dengan disiplin, di mana kita tahu hanya kedisiplinan yang akan bisa mencetak seseorang menjadi sukses. Kalau mereka sudah disiplin di kognitif, karakter, psikomotorik, terlebih karakter, maka apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita menjadi sebuah keyakinan di kelas akan semakin berkualitas. Benar sekali Pak Yan ya. Jadi kedisiplinan saya tangkap di sini menurut Pak Yan itu adalah ketaatan ya, ketaatan anak Pak Yan ya. Nah, misalkan nih Pak Yan Eja, kalau misalkan dinilai nih Pak Yan ya dari angka nilai 1 sampai 10, menurut Pak Yan Eja kedisiplinan murid-murid Pak Yan Eja ini saat ini itu berada di posisi mana Pak Yan? Itulah Pak Rud, karena dari analisis nilai komparasinya itu kemungkinan anak-anak masih ada di grade 6 ke bawah Pak Rud. Jadi sangat memprihatinkan sekali dari fakta yang saya alami di kelas. Nah, itu di sini saya ingin berdiskusi, ingin berkolaborasi dengan Pak Rud biar ada jalan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas, potensi dan
kompetensi diri anak. Iya, iya, iya. Jadi menurut Pak Yaneca itu nilai daripada murid Pak Yaneca itu masih berada di posisi 6 Pak Yan, ya, 6 ke bawah. Nah jadi kalau seperti itu Pak Yan, jadi harapan Pak Yan nanti Pak Yaneca tentang kedisiplinan murid itu, nanti harapan Pak Yan itu sampai ke nilai berapa Pak Yaneca? Kalau ini karena masih mengawali di new era atau pembelajaran era baru, kalau kita mencari nilai 10 kan sudah impossibility, ketidakmungkinan karena sebuah pencapaian yang sempurna itu perlu proses. Paling tidak dia ada di grade 8 lah. Oke. Ke grade 8 Pak Yan, ya, ke nilai 8. Nah, jadi harapan Pak Yaneca yang awalnya nilainya 6 ke bawah itu supaya bisa ke nilai 8. Nah menurut Pak Yan, apa yang bisa dilakukan untuk mencapai nilai 8 itu Pak Yan? Menurut Pak Yan? Dari hasil pemetaan studi kasus yang saya lakukan, mungkin karena ini kasusnya insidental, mereka kemudian menemukan pembelajaran suasana yang sangat baru, jadi reaksi euforia itu yang berlebihan, mungkin perlunya kontak fisik atau rasa kangen yang tidak terkontrol. Jadi saya harus menerapkan keyakinan kelas. Kita bikin dulu aturan-aturan yang bisa menjadi sebuah keyakinan kelas, bahwa dalam pembelajaran ini loh yang menjadi keyakinan. Dari keyakinan itu kita akan tumbuhkan rasa untuk bisa berproses tumbuh kembang menjadi sebuah budaya positif. Jadi keyakinan kelas ya Pak Yan, ya. Ada lagi kira-kira selain keyakinan kelas Pak Yan? Selain keyakinan kelas, paling saya juga harus merefleksikan diri, memberikan contoh. Kalau kita menuntut sesuatu yang baik, kita juga harus memberikan umpan balik atau feedback yang baik di luar sana sebagai sebuah bentuk inspirator dari Ki Hajar Dewantara, bahwa guru di sana juga harus bisa mempunyai posisi among. Yang pertama itu Ing Rasul sebagai seorang inspirator, Ing Madiwe sebagai seorang kolaborator, dan Tugu Dihandayani sebagai seorang motivator. Kita harus melebur ke dalam ketiga posisi itu biar menjadi sebuah ikon yang ikonik. Iya. Oke Pak Yan, jadi saya bisa tangkap bahwa untuk mewujudkan ke nilai 8 itu Pak Yan maunya melakukan keyakinan kelas, kemudian memberikan contoh atau keteladanan. Nah kira-kira menurut Pak Yan, yang mana dulu yang paling mungkin bisa dilakukan dari kedua itu menurut Pak Yan? Kalau yang pertama yang harus kita lakukan, ya pastilah kita membuat keyakinan, karena dari keyakinan itu akan ada kolaborasi aksi, kolaborasi kesepakatan, bahwa hal positif yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan, untuk membentuk sebuah budaya positif, itu memang harus keyakinan kelas. Ya. Jadi kapan itu bisa dilakukan Pak Yan? Secepat mungkin. Besok saya pasti akan lakukan, karena hari ini kan jam terakhir, baru saya nggak ada jam ngajar lagi. Jadi besok jam pertama sampai jam terakhir saya ada jam. Jadi saya akan setiap kelas melakukan keyakinan kelas. Oke, jadi besok ya saya catat di sini, yang besok akan langsung mengeksekusi untuk meningkatkan kedisiplinan murid itu. Nah baik Pak Yan, jadi kita udah sampai nih di ujung sesi Pak Yan. Nah jadi pertanyaan saya, apa sih yang sudah Pak Yan dapatkan dari sesi percakapan ini? Dari sesi percakapan ini yang saya dapatkan itu sungguh hal yang luar biasa, khususnya tentang kolaborasi, energi kolaborasi, komunikasi, koordinasi yang luar biasa dari seorang teman saya yang luar biasa pula, Bapak Rudi, bahwa motivasi itu menjadikan sebuah energi yang bersinergi dengan apa yang ingin saya capai. Dan ini merupakan tenaga yang super power bagi saya, karena kita tahu untuk melakukan atau mencapai sebuah kesuksesan, kita tidak akan bisa berdiri sendiri dalam sebuah komunitas. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi waktu dan partisipasinya mengajak saya untuk bisa berdiskusi atau berkeluh kesah tentang permasalahan. Ya siap Pak Yan. Jadi nanti kita ketemu lagi ya Pak Yan. Saya ingin melihat juga bagaimana hasil dari actionnya Pak Yan. Ya supaya Pak Yan nanti mungkin bisa menceritakan bagaimana grade atau kemajuan kedisiplinan dari murid-murid yang ada di kelas Pak Yan. Baik Pak Yan, terima kasih atas gininya udah mempercayakan keluh kesahnya Pak Yan sama saya. Oke, sama-sama Pak Budi.
kepada Pak Rudi dan Pak Sejo, tadi praktek coaching sudah dilaksanakan. Sekarang kesempatan dia untuk menyampaikan hasil observasi yang dia lakukan terkait dengan praktek tadi. Siap. Oke, yang pertama terkait dengan bagaimana jalannya percakapan sesuai dengan alur kita. Di sini yang menyampaikan bahwa alur tirta seperti yang sudah Bapak ketahui, yaitu tirta tujuan sudah sangat jelas, penyampaian tujuan dari praktek coaching ini, di mana di sini Pak Eja dengan Pak Rudi sudah menyepakati menyikapi tujuan yang disampaikan oleh Pak Eja, yaitu terkait dengan kedisiplinan anak. Kemudian di tahapan yang kedua ada di identifikasi. Nah, di sini Bapak Rudi sudah dapat mengidentifikasi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Eja. Yang ketiga, rencana aksi juga sudah disampaikan dengan baik, di mana di sini Pak Eja akan melakukan sebuah kesepakatan kelas, kemudian ada memberi contoh atau keteladanan terkait dengan kedisiplinan pada anak tersebut. Kemudian tanggung jawab, tanggung jawab sini sudah sangat baik juga yang terima, yaitu bagaimana Pak Eja akan melaksanakan ini secepat mungkin, yaitu mulai besok. Nah, kemudian terkait dengan praktek coaching tadi, yang masih perlu diperbaiki dari Pak Rudi sudah memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang bobot sudah luar biasa, tinggal disempurnakan lagi. Kemudian kemudian untuk kehadiran penuh di sini dalam kegiatan coaching ini, dia rasa sudah sangat baik karena Pak Rudi sudah dapat menerima keluh kesah atau penyampaian dari Pak Eja dengan raut muka, mimik, tingkah laku, sudah menampilkan seorang coach yang sebenarnya. Kemudian untuk memperbaiki apa yang bisa diperbaiki atau ditingkatkan untuk selanjutnya, sudah barang tentu kita sebagai guru tidak dihentinya untuk belajar agar jauh lebih sempurna lagi. Itu yang dapat yang sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya untuk observasi sudah keseluruhannya sudah selesai. Terima kasih Pak Eja dan Pak Rudi. Terima kasih Bu Jo atas observernya yang dilakukan kepada kita. Di sini sungguh observer atau masukan yang luar biasa, karena dari observer yang Ibu lakukan saya bisa merefleksikan diri sejauh mana kekurangan dan kelebihan saya dalam melakukan tindakan coaching bersama teman. Dari terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Bu Vero terkait mengobservasi kami, saya dan Pak Eja, di mana saya posisi sebagai ikut dan Pak Eja sebagai coachnya. Apa yang disampaikan oleh Bu Vero itu merupakan masukan bagi kami nanti untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan kami dalam melakukan coaching. Terima kasih. Terima kasih. Kita tutup sesi yang pertama, kita lanjutkan sesi yang kedua. Mungkin posisi duduknya ada yang jadi hijau. Gimana bagusnya? Hijau Pak Eja, kalau dia berubah. Siapa sekarang jadi coachnya? Ini masih sekalian tapi ubah posisi yang mana gitu. Taruh yang lihat Pak Eja sama Pak Rudi. Sudah tuh Pak Yan dari sini. Udah begini. Oh, itu harus begini soalnya. Selamat pagi Pak Eja. Selamat pagi Bapak Rudi yang luar biasa. Gimana kabar nih hari ini? Begini Pak Eja, jadi kabar saya baik Pak Eja. Ini ada yang mau saya omongin Pak Eja. Apa Pak Eja ada waktu?
Kalau saya buat Pak Rudi pasti selalu ada waktu, karena sebagai seorang kepala sekolah adalah kewajiban saya bukan cuma jadi kepala sekolah juga harus bisa memposisikan diri sebagai kepala sekolah, pimpinan, teman dan orang tua untuk selalu memberikan dan menyediakan waktunya untuk rekan-rekan sejawat, karena itu adalah sebuah kewajiban yang luar biasa yang harus saya amalkan. Kira-kira Bapak Rudi apa yang bisa saya bantu nih? Kemudian pagi-pagi sudah di sini. Terima kasih banget Pak Eja. Pak Eja orang menyediakan waktu. Ini saya punya kepala sekolah yang sangat luar biasa sekali menyediakan waktu. Begini Pak Eja, saya punya sedikit keluh kesah tentang saya mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak Eja, yang nanti saya akan integrasikan dengan teknik stop yang sedang saya pelajari dengan murid-murid saya. Bagaimana menurut Pak Eja dengan pembelajaran berdiferensiasi nanti yang akan saya lakukan? Wah, sungguh sebuah ide yang sangat luar biasa Bapak Rudi, karena di zaman sekarang khususnya di kompetensi abad 21 kompetensi digital, bahwa pembelajaran, semua pembelajaran itu apalagi terkait dengan kurikulum merdeka harus berdiferensiasi, karena pembelajaran diferensiasi lah itu pembelajaran yang benar-benar menuntun kodrat murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kira-kira Bapak Rudi proses pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi itu kira-kira seperti apa ya? Begini dibaca rencananya saya mau mengajak anak-anak untuk keluar baca. Nah selain juga nanti dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses dan produk nanti yang akan saya lakukan murid-murid saya juga, saya berencana juga membuat sedikit perbedaan lah supaya murid-murid juga lebih antusias dan menarik. Nah kemungkinan besar nanti akan ajak anak-anak ke tempat-tempat yang tempat-tempat pariwisata yang dapat menunjang pembelajaran proses berdiferensiasi itu baca. Wah, luar biasa. Berarti poinnya ini Pak Rudi ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan teknik stop itu outdoor ya? Iya, baca Itu kalau boleh saya tahu kira-kira tempat yang terdekat itu di mana? Nah mungkin untuk di Tabanan Pak Eca yang terjangkau daerah pariwisata untuk di Kecamatan Tabanan ya di Yaganggo Pak Eca ya, apalagi sekarang di Pantai Yaganggo itu kan sudah mulai berkembang Pak Eca. Nah juga nanti biaya transport juga tidak terlalu mahal bagi anak-anak ke sana gitu. Nah nantinya harapan saya sih anak-anak bisa berkembang di sana gitu dalam proses pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, selain itu juga nanti apabila ada kendala-kendala, nanti saya juga mau mengintegrasikan juga ke anak-anak untuk mengelola emosinya dengan memakai teknik stop Pak Eja. Jadi seperti itu. Wah, luar biasa Pak Rudi, karena seperti yang saya ketahui bahwa teknik stop dalam pembelajaran itu adalah sebuah bentuk aplikasi balancing body, mind, and soul. Artinya keseimbangan budi, jiwa, dan raga. Karena apa? Kalau sudah ada saling keterseimbangan antara body, mind, and soul, anak-anak akan selalu belajar dengan bahagia dan senang. Oke Pak Rudi, kira-kira rencana aksi lain yang ingin Pak Rudi terapkan terkait pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi, ada nggak? Mungkin jadi seperti itu Pak Eja ya. Jadi itu saja dulu. Nah ini yang menjadi keluh kesah saya gitu. Nah selaku Pak Eja juga sebagai pimpinan kepala sekolah, nah mengizinkan atau tidak untuk melakukan saya mengajak murid saya keluar seperti itu. Nah jadi kadang-kadang kan kendala untuk belajar di luar itu kan kadang-kadang kendala Pak Eja, kendala waktu ya Pak Eja ya, sama kendala dana ya. Nah jadi bagaimana ya? Jadi saya minta dukungan sebenarnya ini Pak Eja dari Pak Eja selaku kepala sekolah terkait dengan keluh kesah saya ini. Ya bagaimana menurut Pak Eja apa saya didukung seperti itu Pak Eja? Pasti Pak Rudi. Saya selaku kepala sekolah akan selalu mendukung setiap program-program yang inovatif, visioner, dan adaptif, apalagi brilian. Siapapun gurunya yang terkait kendala, kemungkinan karena ini kita baru mengawali, di tengah jalan pasti ada keterbatasan karena anggaran ini belum masuk di RKS. Tapi selaku saya pribadi, karena saya ada sisa
sisa uang lebih pasti itu yang saya manfaatkan mungkin untuk Pak Rudi. Nah kedepannya karena ini pasti efeknya luar biasa karena apa yang Pak Rudi lakukan saya sudah pernah alami. Kebetulan saya juga latar belakangnya guru bahasa, dulu di mana saya bisa meningkatkan perkembangan potensi dan kompetensi diri, juga berpraktek langsung, berpraktek baik dengan para bule yang ada di Kuta. Dan ini yang sekarang Pak Rudi tiru tanpa sengaja, tanpa pernah saya sampaikan. Pak Rudi sudah punya ide brilian. Nah, terkait akomodasi segala macam, sekolah itu siap membackup. Jadi apapun yang menjadi hambatan Pak Rudi bukan menjadi sebuah hal yang jelek, tapi jadikan itu sebuah tantangan, bukan halangan. Karena hambatan harus menjadi sebuah tantangan untuk kita berproses menjadi seorang pemenang. Nah, kira-kira kapan nih bisa dilaksanakan implementasi pembelajaran berdiferensiatif yang luar biasa? Karena Bapak juga ingin ikut di sana. Kebetulan kita satu rumpun, jadi kalau Pak Rudi punya kelebihan saya akan tiru, kalau Pak Rudi punya kekurangan, kalau saya punya kelebihan, saya akan kasih saling mengisi lah istilahnya seperti itu. Ya, jadi terima kasih banyak nih Pak Eja, kalau sudah mendapat dukungan seperti ini, saya merasa senang sekali gitu. Nah, kalau mengenai kapan ini eksekusi, lagi 2 hari saya kebetulan dapat jadwal Pak Eja di kelas 10 ya 10A. Nanti lagi 2 hari rencananya kalau sudah Pak Eja mengizinkan, lagi 2 hari rencananya saya langsung eksekusi proses pembelajaran berdiferensiasi ini yang outdoor ini Pak Eja. Oke, berarti untuk pertama ini satu kelompok saja ya? Ya, satu. Nah, karena satu kelompok jumlahnya kurang lebih 20, jadi saya nanti bisa sewakan shuttle. Nanti habis berpraktek baik anak-anak, kita ajak makan bareng lah. Jangan ajak renang karena risikonya gede. Iya. Tapi kalau ajak makan kan pasti happy. Jadi dulu Pak, saya minum arak ini ya, karena ini obat. Karena kalau saya nggak kena arak badan saya pegel nih Pak. Oke Pak Rud, dari diskusi singkat curhat ini, kira-kira apa hal yang bermanfaat Pak Rudi bisa rasakan? Hal yang sangat bermanfaat yang bisa saya rasakan ini sangat luar biasa sekali Pak Eja. Pak Eja selaku kepala sekolah sangat mendukung proses-proses pembelajaran berdiferensiasi yang akan direncanakan, dan Pak Eja juga selaku kepala sekolah memberikan dukungan ya luar biasa sehingga membuat saya dalam bergerak nantinya kegalauan saya yang awalnya ragu-ragu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini jadinya lebih plong Pak Eja ya, jadi lebih terbuka bahwa gini saya jadinya perasaan saya untuk menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan yang diintegrasikan dengan teknik stop ini Pak Eja. Oke Bapak Rudi, pokoknya maju terus, pantang mundur, teruslah bergerak untuk menggerakkan. Dan saya tunggu ide-ide brilian berikutnya. Apapun yang menjadi ide, mau bisa dilakukan atau tidak, tetap kolaborasi dan koordinasi. Karena hanya dengan kolaborasi dan koordinasi, semua aksi akan bisa menjadi sebuah visi nyata. Oke Pak Rudi, terima kasih. Saya Baik ya. Baik Bapak Eja dan Pak Rudi, sekarang giliran yang untuk menyampaikan observasi yang dia lakukan terkait dengan coaching model cerita tadi. Terkait dengan hal tersebut yang sampaikan di sini, bahwa yang sudah berjalan selama praktik ini, yang melihat, yang merasakan sudah berjalan seperti air mengalir, ya, di mana tahapan tirta tujuan sudah disampaikan dengan jelas. Kemudian identifikasi sudah dapat juga disampaikan dengan jelas oleh Pak Rudi dan dikuatkan lagi oleh Pak Eja. Kemudian rencana aksi juga sudah sangat kuat disampaikan oleh Pak Rudi dan diperkuat lagi oleh Pak Eja. Kemudian tanggung jawab akan Pak Rudi laksanakan secepatnya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan teknik stop ini. Dan mudah-mudahan apa yang tadi di-coachingkan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mengajak kegiatan pembelajaran di outdoor ini menjadi suatu ide-ide yang berlian untuk bisa dikembangkan di kedepannya. Kemudian yang perlu ditingkatkan atau yang perlu diperbaiki di sini
saya rasa ini sudah sangat-sangat luar biasa sekali teknik coachingnya. Tinggal penyempurnaan dan pelatihan kembali. Kemudian kondisi penuh yang Bapak berdua hadirkan juga sudah bagus sekali. Artinya Pak Eca dapat menerima curhatan dari Pak Rudi dengan rasa terbuka, dengan ikut merasakan bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Kemudian yang untuk yang terakhir memperbaiki dan meningkatkannya, di sini sudah barang tentu seperti tadi ya, kita sebagai guru tak pernah berhenti untuk belajar, untuk menyempurnakan yang sudah sempurna. Artinya untuk yang sudah baik kita lebih baik lagi untuk di kedepannya. Mudah-mudahan teknik coaching ini akan memberikan dampak yang luar biasa buat pendidikan kita dan perubahan pada mindset pada anak-anak kita. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan observasi coaching yang Bapak laksanakan. Baik, terima kasih Bu Jero atas observer yang Bu Jero sampaikan tadi. Di posisi sekarang ini saya berada di posisi sebagai kunci. Ya, jadi apa yang Bu Jero sampaikan itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya, karena memberikan gambaran, masukan-masukan terhadap apa yang saya lakukan pada saat saya sebagai coach dalam mencurahkan permasalahan saya kepada coach saya, dalam hal ini adalah Pak Wayan Sweja, mana beliau juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga memancing potensi-potensi saya, apa yang harus saya lakukan. Jadi terima kasih atas masukan dan saran-saran dari Bu Jero. Oke, terima kasih Bu Jero atas observasinya yang dilakukan untuk saya sebagai seorang coach di sini ya. Tentunya Bu Jero juga sudah melakukan observer dengan tindakan presence yang luar biasa, di mana pengamatannya itu super detail luar biasa. Memang sudah tipikalnya seorang observer. Dari pengamatan yang Bu Jero itu lakukan tadi, saya bisa merefleksikan diri seperti apa kemampuan ataupun kompetensi saya dan kekurangan saya. Dan terima kasih. Terima kasih Bapak. Mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Oke, nah untuk sesi berikutnya, stop kalau tuh. Soalnya sekarang dengan dunia kan.